Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianto dari kelas 9D. Dan nama saya Muhammad Afrizal Setiawan dari kelas 9D. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Jadi secara umum Wali Songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Songo di Nusantara dikenal sebagai 9 tokoh penyebaran agama Islam yang paling populer. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Diperkiraan lahir di Uzbekistan, Asia Tengah. Daerah yang ditujunya pertama kali yakni Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar. Lokasinya sekitar 9 km arah utara kota Gresik. Maulana Maghribi meninggal pada tahun 1419 usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Makanya terdapat di Kelurahan Gapuro Sukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hingga saat ini makam Maulana Maghribi masih kerap disambangi para peziarah dari berbagai daerah. Kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Ahmad dan ia merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya Said Ali Murtada. Nama Ampel diambil dari bernama Ampel Denta yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat inilah ia memulai aktivitasnya mendirikan pesantren Ampel Denta dekat dengan Surabaya. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sekolah dekat Masjid Ampel Surabaya. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel atau cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Mulanya ia berdakwah di Kediri yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kemudian menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Di sana Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia kemudian wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kasim yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Saifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Ia juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Pecian, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat semasa menyebarkan agama Islam. Ia mendirikan mushola yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri di Kedaton. Sunan Giri memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan, di antaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Pakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Ia terkenal di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sodik.
Sunan Kudus lahir dan besar di Kudus, bahkan sampai meninggal pun di kota Kudus. Perjuangannya menyebarkan agama Islam tak bisa dipandang remeh. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Tak heran jika Sunan Kudus menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Bentuk masjid yang dibangun juga tidak berbeda jauh bentuk di candi milik orang Hindu. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Ia dimakamkan di kawasan Masjid Menara Kudus. Sunan Muria nama kecilnya adalah Raden Prawata. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama Muria diambil dari tempat tinggal kakeknya di lereng Gunung Muria yang berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Cara berdakwahnya berbeda dengan sang ayah. Ia lebih memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Ia menyebarkan lewat para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon. Di sana, Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal ini membuat Sunan Gunung Jati menjadi salah satu-satunya Wali Songo yang juga memiliki kedudukan sebagai raja. Kesuksesan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam bukan hal instan. 1. Bagaimana para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam? Metode yang digunakan para anggota Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam adalah melalui pendekatan sosial, budaya, dan kesenian yang saat itu sedang digemari dan berkembang di masing-masing daerah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. 2. Bagaimana peranan Wali Songo sehingga bangsa Indonesia mudah masuk Islam? Berikut ini peranan Wali Songo di Pulau Jawa seperti pendakwah dan penyebar agama Islam, pendukung dan penasehat kerajaan Islam dan mengembang kebudayaan daerah yang disesuaikan dengan ajaran Islam. 3. Kenapa dakwah Wali Songo dapat diterima dengan baik oleh pemeluk agama lain dibandingkan dengan kondisi sekarang? Dakwah Wali Songo dapat diterima baik oleh penduduk pribumi karena disebarkan dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam di kebudayaan Jawa sehingga masyarakat dapat menerima dakwah tersebut. Wali Songo atau 9 wali adalah intelektual yang dijadikan sebagai teladan masyarakat ketika Islam baru masuk ke Indonesia. Ada 9 sunan yang tergabung dalam merupakan pendakwah agama Islam di Pulau Jawa sekitar abad ke-14 Masehi. Selain berdakwah, sunan juga mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang, seni, dan budaya yang menganjurkan unsur ajaran agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.